Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung, Mimin ucapin selamat datang. Teman-teman, Madura merupakan istilah yang merujuk pada nama pulau atau suatu etnis yang tinggal di sebelah utara Surabaya, Jawa Timur. Ngomong-ngomong soal Madura, tentunya yang terlintas di benak kita adalah kata caro. Apa itu caro? Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah caro yang merupakan tradisi mempertahankan harga diri dari Madura. Untuk itu ayo kita masuk ke pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Pulau Madura merupakan salah satu pulau bagian dari Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya daerah yang ada di Indonesia pada umumnya yang mempunyai banyak tradisi dan juga adat istiadat. Mendengar Pulau Madura tak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas salah satu tradisinya, yaitu caro. Kata caro sendiri berasal dari bahasa Madura yang berarti bertarung dengan kehormatan. Biasanya, caro merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat suku Madura dalam menyelesaikan suatu masalah. Caro adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Penyebab utamanya yaitu terjadinya pelecehan terhadap istri orang lain atau sengketa tanah dan sumber daya alam. Pulau Madura tidak selamanya identik dengan kekerasan dan juga caroknya. Dalam menyelesaikan masalah masyarakat, Madura juga menggunakan cara bermusyawarah kekeluargaan. Tapi karena watak orang Madura yang sedikit lebih keras, apalagi ditambah masalah yang dibahas tentang harga diri dan keluarga, jika tidak ada kesepakatan untuk berdamai, bukan tidak mungkin mereka lebih memilih solusi terakhir, yaitu mengakhiri masalah dengan jalan bercaro. Jika membahas caro, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas Pak Sakera. Namun tahukah teman-teman, kalau Pak Sakera adalah seorang mandor kebun teh dari Pasuruan yang memiliki nama asli sebenarnya adalah Sudirman. Dalam mengawasi pekerjaannya, beliau tidak pernah meninggalkan celurit. Karena menurut beliau, celurit merupakan simbol perlawanan rakyat jelata kepada kesewenangan penindasan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Caro menurut sejarah dikenal sejak abad ke-18 Masehi pada zaman penjajahan Belanda. Caro merupakan ikon kesatria memperjuangkan harga diri atau kehormatannya. Saat kerajaan Madura dipimpin Prabu Cakraningrat pada abad ke-12 Masehi, caro belum dikenal. Saat Joko Tole memerintah pada abad ke-14 Masehi, caro juga belum dikenal. Bahkan saat pemerintahan Panembahan Semolo, putra Bindara, Saud putra Sunan Kudur, istilah ini juga belum dikenal. Dalam mengupas sejarah caro, banyak multi sumber tentang tata cara yang dilakukan dalam melakukan tradisi bertarung sampai mati. Munculnya budaya caro mulai dikenal pada zaman penjajahan Belanda, sekitar abad ke-18 Masehi. Kata majelis hakim yang terdiri dari Heri Kurniawan, Bambang Setiawan, dan Nilu Suwantini, seperti dilansir website Mahkamah Agung, pada masa itu orang Madura yang merasa malu karena kehormatan istrinya dirusak memunculkan ungkapan, lebih bagus pote tolang atimbang pote mata, atau lebih baik mati daripada menanggung malu karena istri adalah landasan kematian, atau bantalapate. Dalam ungkapan lain, tindakan mengganggu istri disebut agaja, yang artinya mempertaruhkan nyawa. Sehingga tindakan mengganggu kehormatan keluarga selalu dimaknai sebagai arosa atoran atau merusak tatanan sosial. Pada masa lalu, hukum adat Madura yang luhur menggariskan jika malu martabatnya dirusak atau kehormatannya diganggu, maka diadakan perang tanding 1 lawan 1. Sebelum pertandingan tersebut dimulai, diadakan perjanjian terlebih dahulu mengenai tempat arena perkelahian. Setelah hari dan waktunya sudah disepakati, barulah keduanya saling bertanding. Melapor pada penguasa setempat, arena carok ditandai bendera dan disaksikan banyak orang.
Usai membunuh, pelaku tidak kabur tetapi celurit yang masih menempel darah segar, pelaku melapor ke aparat untuk menyerahkan diri. Ada juga sumber yang mengatakan carok dilakukan dengan dua cara, yaitu ngonggahi dan nyelep. Ngonggahi yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya, sedangkan nyelep yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat dalam keadaan lengah. Selain itu, carok juga dapat terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Ini terjadi saat ada pelecehan harga diri secara tiba-tiba. Carok secara terang-terangan memerlukan 3 syarat, yaitu kadikdajan, tampeng sereng, dan banda. Kadikdajan berarti pihak yang akan berkelahi harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental, yaitu bela diri dan keberanian. Tampeng sereng berarti memiliki tubuh yang kebal, sedangkan banda adalah biaya yang harus disiapkan untuk memulai carok dan menanggung biaya setelahnya. Banda digunakan untuk membayar mantra tubuh kebal, membiayai ritual kematian dari pelaku carok yang terbunuh, serta meringankan hukuman dalam putusan sidang peradilan. Carok hanya dilakukan jika pihak yang akan berkelahi telah menerima persetujuan dari keluarganya. Selain itu, carok harus dilakukan di tempat yang sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Para pelaku carok juga harus mengenakan pakaian adat Madura dan hanya diperbolehkan menggunakan celurit sebagai senjata. Sebelum carok dimulai, diadakan tukar celurit dan penyampaian pesan kepada keluarga masing-masing apabila terbunuh. Tradisi carok ini sampai sekarang masih ada di Pulau Madura, namun kebanyakan kasus carok yang terjadi merupakan carok nyelep atau dadakan tanpa persiapan terlebih dahulu. Carok ini dilakukan saat musuh dalam keadaan lengah dan tanpa adanya ritual bertukar senjata atau celurit, dan tidak harus di tempat sepi yang susah dijangkau masyarakat. Carok pada zaman sekarang dilakukan di mana saja dengan tujuan balas dendam karena permasalahan harga diri dan lain semacamnya. Dan mungkin itu saja pembahasan terkait sejarah carok yang merupakan tradisi dari Pulau Madura dalam mempertahankan harga diri mereka. Dan mungkin ada penyampaian mimin yang kurang dari sisi referensi atau informasinya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.